Anak ini dibilang bandel, males, nilainya jeblok, tapi ternyata dia cuma butuh satu orang yang percaya sama dia. Nah, ini cerita tentang si Ihsan guys. Bocah 8 tahun yang dunianya tuh hampir hancur, sampai akhirnya diselamatin sama seorang guru. Ihsan ini anaknya kreatif parah, imajinasinya tuh kayak nggak ada batasnya gitu. Sayangnya di sekolah dia terkenal biang onar nih guys. Nilainya hancur, gak naik kelas sampai 2 kali, dan kemungkinan bakal gak naik lagi. Beda jauh sama kakaknya, si Yohan. Yohan tuh pinter, rajin, dan udah mau tanding tenis antar provinsi nih. Nah, di luar sekolah si Ihsan tuh sering ribut sama anak-anak komplek yang suka ngebully dia. Sampai suatu hari gara-gara ribut sama anak tetangga, bapaknya tuh harus minta maaf, malu-maluin katanya. Udah gitu pulang-pulang si Ihsan didorong dong ke lantai biar kapok katanya. Besoknya di sekolah guru bahasa Inggris nyuruh dia baca, tapi di mata si Ihsan tuh huruf-huruf di buku tuh kayak nggak mau diem gitu. Si Ihsan udah nyoba tapi gagal total guys. Gurunya malah mikir dia cuma mau nyari gara-gara nih. Terus si Ihsan kesel dong. Dia akhirnya teriak gitu, kayak ngeledekin gurunya. Dan akhirnya pun si Ihsan disuruh keluar dari kelas. Yah, udah biasa sih. Dia emang lebih sering di luar kelas daripada di dalam. Nah, hari itu dia nggak ngerjain PR matematika nih guys. Dan biar nggak ketemu guru, dia cabut dong dari sekolah. Seharian dia muter-muter kota, jajan es krim, duduk di pinggir laut, ngamatin orang lewat aja gitu. Pulang-pulang udah biasa aja kayak nggak ada apa-apa. Nah, malamnya dia bikin lukisan bagus banget. Karena ya itu, bakat gambar dia tuh luar biasa banget. Tapi ibunya tetap ngira tuh dia males. Beberapa hari kemudian ketahuan lah kalau dia pernah bolos. Bapaknya ngamuk dong, orang tua dipanggil ke sekolah. Dan kepala sekolah nyaranin si Ihsan ini dipindahin aja ke sekolah anak berkebutuhan khusus. Bapaknya nggak mau dong, tapi bapaknya mutusin buat ngirim Ihsan ke sekolah asrama di kampung. Buat si Ihsan ini benar-benar mimpi buruk guys. Dia nangis ngerayu ibunya, dia janji mau belajar, tapi tetap nggak digubris. Nah, udah mau berangkat nih, keluarganya nganterin pakai mobil. Si Ihsan cuma berdiri sambil nangis. Malamnya dia nggak bisa tidur, nangis diem-diem di toilet karena kangen rumah guys. Kasian ya. Nah, hari-hari di asrama nggak jauh beda sama sekolah lama sih. Dia tetap dihukum, dibentak, dimarahin, sampai akhirnya dia berhenti ngegambar. Dia berhenti berusaha jadi baik. Sampai suatu hari datang guru seni baru nih, namanya Pak Ram. Nih guru agak lain memang guys. Dia masuk kelas pakai kostum badut, bayangin. Main musik, nyanyi, bikin anak-anak ketawa lah pokoknya. Semua anak semangat tuh, kecuali si Ihsan. Si Ihsan cuma duduk bengong, dia nggak mau gambar. Pak Ram curiga nih, dia tanya ke temennya si Ihsan, si Rajan. Nah, si Pak Ram mulai ngerti nih kalau si Ihsan tuh nggak bisa baca huruf dengan normal. Setelah nyari tahu, Pak Ram tuh sadar kalau Ihsan tuh punya disleksia, gangguan baca tulis yang bikin huruf dan angka kayak berantakan gitu. Si Pak Ram sampai datang ke rumah Ihsan buat jelasin ke orang tuanya. Awalnya bapaknya ngeyel, tapi setelah dikasih contoh, akhirnya mulai ngerti. Walaupun begitu, si Pak Ram nggak nyerah. Dia mulai ngajarin Ihsan dengan cara kreatif nih, pakai pasir, plastisin, pakai buku, audio, dan pelan-pelan Ihsan mulai bisa baca. Ihsan mulai senyum lagi, semangatnya menyala lagi nih guys. Nah, akhirnya si Pak Ram nih bikin lomba melukis buat seluruh sekolah. Semuanya ikut termasuk Ihsan. Dia akhirnya buka hadiah cat lukis dari kakaknya, bikin lukisan keren tentang dia di pinggir danau. Pas dia mau kumpulin, dia kaget lihat Pak Ram ngelukis dia. Sedih dia liatnya. Pemenang diumumin nih guys. Dan ternyata juara satunya si Ihsan. Semua orang tepuk tangan. Dia lari meluk Pak Ram sambil nangis guys. Sedih banget. Nah, di akhir tahun orang tuanya datang dan kaget lihat lukisan Ihsan jadi cover buku tahunan sekolah. Nilainya naik drastis. Guru-gurunya bangga. Bapaknya langsung minta maaf ke Pak Ram, bilang terima kasih, dan akhirnya nyadar anak ini cuma butuh dimengerti kok. Si Ihsan akhirnya liburan sama keluarganya. Dia seneng banget. Dia udah pede lagi. Dia nggak bakal ngelupain guru terbaiknya, Pak Ram.